Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami bab 9 dari buku Tiny Humans Big Emotions. Fokus utamanya praktis banget nih. Gimana caranya kita bisa bantu Anda para pendengar untuk mengakhiri ledakan emosi anak sebelum benar-benar kejadian gitu. Kita bongkar strategi proaktifnya, ya tentu saja tujuannya bukan berarti menghilangkan semua momen emosi besar ya. Itu kan bagian normal, malah penting dari perkembangan anak. Tapi gimana kalau kita bisa kurangi frekuensinya atau intensitasnya? Nah, sumber kita hari ini, bab 9 ini, kasih kita semacam peta jalan lah, yang akarnya dari metode Collaborative Emotion Processing atau CIP. Mungkin Anda udah kenal juga dari bab sebelumnya. Mari kita lihat lebih dekat gimana kita bisa lebih siap, lebih proaktif. Betul sekali. Esensi bab ini tuh pergeseran fokus. Dari yang tadinya cuma bereaksi kalau udah ada ledakan emosi, sekarang jadi membangun fondasi pencegahan, persiapan gitu. Idenya adalah membekali diri kita, orang dewasa, dan juga anak-anak dengan alat dan pemahaman. Biar bisa lebih baik menavigasi situasi-situasi pemicu. Harapannya sih momen sulit itu jadi lebih jarang, dan kalaupun terjadi nggak terlalu meluap-luap gitu. Ini tentang mengubah lanskap emosional di rumah atau di kelas ya, pelan-pelan. Oke, strategi konkret pertama yang diangkat itu namanya pra-pengajaran. Kedengarannya agak formal ya, tapi konsepnya simple ya. Kayak ngasih bocoran atau peta gitu ke anak sebelum masuk ke situasi baru atau yang mungkin agak sulit buat dia. Tepat. Tepat ya sebenarnya itu mengurangi cemas, ningkatin rasa pede anak. Caranya ya kasih gambaran jelas apa yang bakal terjadi. Makin anak tahu apa yang diharapkan, terus gimana dia bisa respons, makin kecil kemungkinan dia merasa kewalahan atau cemas yang bisa memicu ledakan emosi kan. Buku ini kasih contoh bagus, si Pierce. 3 tahun, mau ikut makan siang sama orang dewasa. Pertama kali. Wah, kebayang sih itu. Bisa jadi tegang ya buat anak kecil, banyak muka baru, obrolan orang dewasa. Mungkin ada yang tanya siapa namamu, atau umurmu berapa. Nggak cuma itu, mereka latihan juga gimana Pierce bisa jawab. Ini bukan soal jawaban bener ya, tapi lebih ke ngasih gambaran skenario dan alat buat merespons. Hasilnya, Pierce jadi lebih siap, merasa punya kendali gitu. Potensi cemasnya jadi berkurang. Dan ini nggak cuma buat acara spesifik aja loh, pra pengajaran ini juga termasuk latihan skenario di luar momen pemicu. Jadi pas lagi santai, suasana tenang Anda bisa latihan sama anak. Misalnya, kalau nanti di supermarket rame banget terus kamu pusing, kita bisa ngapain ya? Mungkin jawabannya, aku pegang tangan mama erat, atau kita cari tempat duduk dulu, atau latihan cara minta tolong yang sopan. Oh, jadi kayak ngisi kotak peralatan emosi anak gitu ya, jauh sebelum badainya datang. Iya, betul. Kita proaktif ngisi toolkitnya dia. Menarik, menarik. Jadi nggak cuma ngasih tahu, tapi ngajak anak mikir solusi juga ya. Nah, selain yang verbal tadi, bab ini juga nekenin banget soal penggunaan alat bantu visual. Kenapa sih visual ini dianggap krusial banget buat ngelola emosi anak? Visual itu punya kekuatan luar biasa buat anak-anak. Karena bikin konsep-konsep abstrak jadi lebih konkret, gampang dipahami gitu. Banyak pemicu ledakan emosi itu kan ada hubungannya sama hal yang susah dipahami anak kecil ya, kayak waktu, urutan kejadian, atau bahkan emosi itu sendiri. Nah, alat visual ini menjembatani gap pemahaman itu. Bab 9 nyebutin beberapa jenis yang efektif nih. Pertama, cerita sosial atau social stories. Ini bukan cerita biasa, tapi narasi pendek, sering ada gambarnya, yang dirancang khusus buat jelasin situasi sosial, aturan nggak tertulis, atau keterampilan yang diharapkan. Misalnya cerita soal gimana rasanya nunggu giliran, atau apa yang bisa dilakuin pas lagi kesel sama temen. Oh, kayak panduan mini gitu ya, buat situasi sosial. Betul. Terus ada jadwal harian atau daily schedule. Ini bisa simple banget. Mungkin cuma gambar urutan aktivitas pagi, bangun, sikat gigi, sarapan, pakai baju berangkat, atau rutinitas malam. Kuncinya itu prediktabilitas. Anak kan lebih aman, lebih tenang kalau tahu abis ini ngapain. Buku ini nyaranin, nggak usah bikin yang rumit-rumit, pecah aja jadi bagian kecil harian. Dan gak perlu canggih kan ya? Gambar tangan atau foto gitu bisa? Sama sekali nggak perlu. Gambar simpel atau foto kegiatan udah cukup banget. Yang penting jelas buat anak. Nah, alat visual berikutnya yang penting juga itu pengatur waktu, jam atau hitung mundur. Ini cara yang jelas dan netral buat komunikasi soal waktu. Misalnya, mainnya 10 menit lagi ya, lihat pasir di timer ini. Atau, nanti kalau jarum panjangnya ke angka 6, kita siap-siap mandi.
Nah, ini nih poin penting yang ditekankan buku ini. Timer itu bukan alat buat ngancam atau hukum. Awas ya kalau bunyi belum selesai. Justru kebalikannya, ini alat komunikasi transparan antara kita sama anak. Malah disaranin, biarin anak eksplorasi alatnya dulu. Biarin dia bolak-balik timer pasir, lihat angkanya gerak, biar dia kenal dan nggak nganggep alat itu musuh. Wah, itu beda banget ya cara pandangnya. Nggak kepikiran loh buat biarin anak mainin timer pasir dulu. Jadi alat bersama, bukan ancaman. Oke, oke. Apalagi alat visualnya. Ada juga papan pilihan strategi coping atau Coping Strategies Choice Board. Ini favorit saya nih. Bayangin aja papan, terus ada gambar-gambar strategi menenangkan yang udah dikenal anak dan berhasil buat dia. Mungkin gambar pelukan, gambar mainan kesayangannya, atau lovey istilah di buku, gambar lompat-lompat, atau gambar minum air. Nah, pas anak mulai kelihatan gelisah sebelum meledak, kita bisa tunjuk papannya. Kamu butuh apa sekarang? Contoh di buku itu si Joey, balita yang tantrumnya bisa hebat banget. Pas dia mulai resah, pengasuhnya nunjukin papan pilihan itu. Joey nunjuk gambar lavinya. Momen itu ngasih dia cara komunikasi kebutuhannya sebelum hilang kendali. Kuncinya, isi papan itu pakai strategi yang emang udah pernah dicoba dan berhasil pas anak lagi tenang. Bukan ngenalin ide baru pas lagi badai. Masuk akal banget. Kasih pilihan dan kontrol dalam batas aman ya. Dan yang terakhir disebut apa? Terakhir, yang mungkin sering kita lakuin tapi nggak sadar potensinya sebagai alat proaktif. Buku tentang emosi. Baca cerita soal karakter yang ngalamin macam-macam perasaan marah, sedih, takut, senang, pas anak lagi tenang dan nerima. Itu kesempatan emas. Kita bisa berhenti bentar, tanya, wah lihat kelinci itu marah banget ya, kenapa ya dia marah? Terus dia ngapain? Ini bantu anak analisis, kasih nama ke emosi, mikirin respon, semua dari jarak aman, tanpa tekanan. Jadi semua alat visual ini intinya bikin dunia anak, baik internal maupun eksternal perasaan, ekspektasi, urutan, pilihan jadi lebih kelihatan ya. Lebih jelas, lebih bisa diprediksi gitu. Tadi juga disebut ya ada referensi lebih lanjut di situs web mereka www.seedsandso.org more buat Anda yang pengen gali lebih dalam soal ini. Nah, kita geser dikit dari alat bantu. Ada satu bagian di bab ini yang menurut saya ngena banget. Buku ini nyorot kecenderungan kita nih, orang dewasa, buat seringkali nganggep remeh masalah anak. Gampang banget kita bilang, ah gitu aja kok nangis, atau itu kan bukan masalah besar. Tapi bab ini ngasih pandangan beda banget. Iya, ini inti dari pendekatan empatik dan menurut saya krusial banget buat cegah eskalasi emosi. Buat anak kecil, dunianya kan beda sama kita. Apa yang kelihatan sepele buat kita, contohnya rebutan mainan kereta kayak Maya dan Sarah di buku itu, bisa terasa kayak akhir dunia buat mereka. Perasaan frustrasi, kehilangan, atau nggak adil itu nyata dan besar buat mereka saat itu juga. Nah, pas kita langsung nyangkal atau ngeremehin, udah jangan nangis, nanti main lagi. Atau ini kan cuma mainan, kita tuh sebenarnya ngirim pesan kalau perasaan mereka nggak valid, nggak penting. Ini bisa bikin anak ngerasa nggak dipahami, sendirian sama emosi besarnya, dan justru sering bikin emosinya makin intens. Ingat lagi prinsip dasar CIP, fase 2 kenali emosi, dan fase 3 merasa aman dengan emosi. Validasi itu kuncinya. Jadi langkah pertamanya itu akui dan kasih nama perasaannya ya. Meskipun kita mungkin nggak setuju sama penyebab atau reaksinya gitu. Tepat sekali. Jadi, jangan langsung kasih solusi atau nasihat. Coba deh masuk ke sepatu mereka sebentar, bilang sesuatu kayak, oh mama lihat kamu sedih banget ya, keretanya diambil Sarah, atau pasti rasanya nggak enak ya, lagi asyik main, tiba-tiba harus berhenti. Cukup dengan mengakui perasaannya aja, kita udah ngasih validasi. Itu bantu anak merasa dilihat, dipahami. Seringkali loh, cuma dengan merasa dipahami gitu, intensitas emosi mereka bisa mulai turun, mencegah ledakan yang lebih gede. Ini bukan berarti kita setuju dia mukul atau teriak ya, tapi kita validasi perasaan di baliknya. Oke, memvalidasi satu anak itu satu hal. Tapi tantangannya jadi lebih kompleks nih kalau kita harus navigasi dinamika kelompok, entah di rumah sama saudara atau di kelas gitu. Gimana bab 9 ini nyaranin kita ngelola potensi konflik atau ledakan emosi kalau ada banyak anak yang terlibat?
Nah, ini dia lapisan kompleksitas berikutnya. Pertama-tama, buku ini ngingetin pentingnya kesadaran diri kita sebagai orang dewasa. Kita perlu jujur nih sama diri sendiri. Kita punya bias tertentu nggak ya? Misalnya, apa kita cenderung lebih cepat kesal sama anak tertentu? Atau refleks pertama kita pas satu anak tantrum itu langsung isolasi dia biar nggak ganggu yang lain. Nah, buku ini nawarin pendekatan yang cukup menarik, mungkin agak kontraintuitif ya, namanya calm watch atau menonton bersama. Idenya muncul dari observasi kalau pas satu anak lagi susah emosinya, anak-anak lain itu seringkali alami aja tertarik pengen lihat, rasa ingin tahu mereka gede. Oh iya, bener juga ya. Biasanya kita refleks bilang, udah, jangan diliatin temennya, kasihan. Justru teknik calm watch ini manfaatin momen itu. Bukannya ngusir anak lain, kita malah undang mereka, kalau situasi aman dan memungkinkan ya, buat jadi pengamat yang belajar. Contohnya si Sony, yang marah mainannya dipakai. Terus Sylvie dan teman lain deketin. Gurunya bukannya nyuruh bubar, malah dengan tenang jelasin ke Sylvie dan yang lain, lihat, Sony lagi marah karena belum selesai main. Nggak apa-apa merasa marah, tapi kita nggak boleh nyakitin teman. Hasilnya bisa mengejutkan loh, Sony yang mungkin awalnya malu atau makin marah ditontonin, justru bisa lebih tenang karena perasaannya diakui dan dijelasin secara netral di depan teman-temannya. Dan buat anak yang nonton, ini jadi pelajaran langsung soal empati, soal ngenalin emosi teman, cara respon yang pas. Tapi ya tentu, ini perlu diterapkan dengan bijak. Pastiin keamanan semua, dan paling penting, orang dewasa yang fasilitasi harus tenang dan terregulasi juga. Wah, ini pendekatan yang beda banget ya. Perlu keberanian dan ketenangan ekstra dari orang dewasanya nih. Terus kalau konflik langsung antar anak, gimana? Kayak rebutan skop, contoh si Julian di buku. Prinsip utamanya sih tepak sama lah. Regulasi dulu, baru resolusi. Ingat konsep segitiga pertumbuhan dari bab sebelumnya kan? Pastiin semua pihak yang terlibat, termasuk kita, udah cukup tenang sistem sarafnya sebelum nyoba nyelesain masalah. Nah, abis itu, penting banget buat dengerin semua versi cerita. Validasi perspektif masing-masing anak. Oh, jadi menurut kamu yang lihat skop itu duluan ya? Terus ke anak satunya, kalau menurut kamu udah nunggu giliran. Tunjukin kita dengar dan pahal sudut pandang mereka walau beda. Baru setelah semua ngerasa didengar dan lebih tenang, kita bisa mulai pandu mereka cari solusi bareng. Oke, sekarang kita punya satu skop 2 anak mau pakai. Kira-kira solusinya apa ya? Jangan buru-buru nawarin solusi kita. Biarin mereka coba nego atau cari ide. Buku ini juga ngingetin soal efek domino emosi. Emosi itu nular. Tugas kita jadi termostat yang bantu atur suhu emosi ruangan, bukan termometer yang ikut panas dingin. Kadang kalau objek pertikaian mainan rebutan, terus-terusan bikin konflik hebat, ya ngingkirin sementara bisa jadi pilihan terakhir buat redain situasi. Tapi bukan solusi jangka panjang. Jadi termostat, bukan termometer, dalam tuh analoginya. Tantangan lain yang nyata banget buat banyak orang tua atau pengasuh, itu pas kita rasanya ditarik ke berbagai arah sama kebutuhan beberapa anak sekaligus. Gimana kita bisa tetap proaktif di situasi kayak gitu? Bab ini ngasih skenario yang relatable banget. Ibu dengan bayi baru lahir, nangis kenceng, balita tiba-tiba teriak butuh bantuan ke toilet, anak prasekolah ngerengek minta tolong potong apel, semua barengan. Rasanya mustahil ya penuhin semua saat itu juga. Saran utamanya, pertama, lakukan triase cepat berdasarkan keamanan, mana yang paling urgent buat ditangani demi keselamatan. Mungkin bayi nangis bisa nunggu bentar kalau balita beneran butuh ke toilet biar nggak kecelakaan. Kedua, komunikasi yang jelas dan tenang. Bilang ke anak yang kebutuhannya harus nunggu, Mama dengar kamu minta tolong potong apel. Mama bantu setelah selesai bantu adik di toilet ya, tunggu sebentar. Ketiga, terima kalau kita nggak bisa jadi superhero sempurna, nggak apa-apa kalau ada sedikit penundaan. Keempat, pakai timer bisa bantu banget di sini buat ngasih kepastian, Mama bantu kamu dalam 3 menit lagi ya setelah timer ini selesai, sambil nunjukin timer visual. Ini ngasih anak kepastian kapan gilirannya. Realistis dan menenangkan juga ya dengernya. Nah, poin terakhir yang dibahas di bab ini soal kapan kita perlu turun tangan atau intervensi. Bahkan mungkin pas situasi kelihatan tenang. Ini bukan cuma soal ngerespon ledakan, tapi juga proaktif bangun keterampilan kan ya? Betul. Intervensi proaktif ini penting karena nggak semua tantangan muncul dalam bentuk ledakan dramatis. Kadang kita perlu turun tangan pas kita lihat ada pola perilaku yang kurang adaptif atau pas kita sadar ada skill sosial emosional penting yang perlu diajarin lebih eksplisit. Ini soal ngelihat lebih dalam di balik perilaku permukaan. Contohnya, kasus Allison yang selalu mau dominasi permainan, bikin temennya Penny jadi pasif terus.
Guru nggak nunggu sampai ada tangisan atau rebutan gede. Guru intervensi proaktif buat bantu Allison belajar sharing, negosiasi, mungkin juga gali kenapa dia perlu ngontrol terus. Sekaligus guru berdayain Penny biar berani ngomongin maunya. Atau contoh lain si Flynn, anak yang kadang nyakitin fisik temen pas upaya koneksinya ditolak. Sekilas perilakunya agresif, tapi pas diobservasi, gurunya sadar akar masalahnya itu kebutuhan Flynn yang gede buat koneksi sosial dan dia nggak tahu cara ngatasi sakitnya ditolak. Intervensinya bukan cuma hukum Flynn, tapi lacak polanya, pahami kebutuhannya, terus proaktif ajarin cara positif deketin temen dan strategi coping kalau ditolak. Jadi kayak jadi detektif perilaku gitu ya, cari tahu kebutuhan di balik tindakan anak. Persis. Atau anak yang sering kelihatan bosi pas main. Mungkin dia bukan cuma mau kuasa, tapi punya ide bagus dan belum tahu cara nyampeinnya secara kolaboratif. Atau belum belajar hargai ide temen. Intervensinya ya bimbing dia skill main bareng, giliran mimpin, dengerin usul teman. Buku ini bahkan nyebut ada Addressing Challenging Behaviors Tool, alat sistematis gitu buat bantu orang dewasa ngerencanain dan komunikasiin dukungan spesifik buat anak, berdasarkan pemahaman kebutuhan dan skill yang perlu dibangun. Luar biasa ya, banyak banget strategi proaktif yang kita gali dari bab 9 ini. Mulai dari persiapan lewat pra-pengajaran, kekuatan konkret alat bantu visual, pentingnya validasi perasaan anak sekecil apapun itu buat mereka, teknik cerdas kayak Camwatch buat dinamika kelompok, sampai sadar kapan perlu intervensi buat bangun skill jangka panjang. Rasanya kayak dapat banyak alat baru nih. Banget, baik buat anak maupun buat kita. Ini investasi jangka panjang buat bangun fondasi kecerdasan emosional anak, yang semuanya akarnya dari koneksi, pemahaman, dan pengajaran yang welas asih. Dan jangan lupa, ini juga proses belajar buat kita orang dewasa. Ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kurang. Kasih diri Anda dan anak Anda ruang buat belajar dan tumbuh bareng dalam proses ini ya. Sebagai penutup diskusi kita yang kaya ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Ajakan kecil lah buat eksperimen. Mengingat sebuah strategi proaktif tadi, pra-pengajaran, visual, validasi, dan lainnya, adakah satu rutinitas kecil atau momen interaksi besok yang bisa Anda ubah sedikit aja buat ciptain lebih banyak ruang untuk pemahaman emosi anak Anda dan berpotensi ngurangin satu aja kemungkinan ledakan emosi? Mungkin nyoba validasi dulu sebelum kasih solusi? Atau nyiapin jadwal visual simple buat rutinitas pagi? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.